Bahan kebutuhan pokok bakal dikenakan tarif pajak pertumbuhan nilai atau PPN. Wacana pemberlakuan PPN pada sembako ini tentu saja menuai kritik tajam dari masyarakat. Rencana pemerintah memberlakukan PPN sebesar 12% ini mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk oleh anggota DPRD Kota Bengkulu. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bengkulu yakni Indra Sukma menyatakan ketidaksetujuannya dengan adanya PPN sebesar 12% pada kebutuhan pokok, maka tentu akan mempengaruhi kenaikan harga sembako. Belum lagi saat ini masih dalam keadaan pandemi dan perekonomian masih belum pulih. Wacana pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai pada sembako pada saat ini menjadi bola panas di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda. Belum lagi saat dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, wacana ini kadung menjadi konsumsi publik. Lantas sebenarnya apa yang menjadi dasar rencana PPN sembako ini? Ada 13 kategori sembako sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Di antaranya seperti beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, serta gula konsumsi. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan juga ikut memberikan penjelasan terkait hal tersebut. DJP menegaskan bahwa sembako yang ada di pasar-pasar tradisional tidak akan dikenakan PPN. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP yakni Nel Maldrin Nur menjelaskan akan adanya pembedaan terkait dengan jenis bahan-bahan pokok atau sembako yang akan dikenakan PPN. Ada beberapa hal yang melatar belakangi sehingga dikenakan pemberlakuan kenaikan PPN yang berimbas pada sembako. Kami telah merangkumnya dalam informasi berikut. Pertama, karena adanya distorsi ekonomi yang disebabkan dari tax incidence, sehingga harga pokok dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor. Yang kedua, adanya pemungutan pajak yang pada saat ini berjalan secara tidak efisien, sehingga pemberian fasilitas seperti surat keterangan bebas pajak dan surat keterangan tidak dipungut menimbulkan biaya administrasi. Ketiga, kondisi Indonesia yang pada saat ini masuk dalam kategori rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, yakni hanya 10%, sedangkan untuk rata-rata tarif PPN negara Organization for Economic Cooperation and Development adalah 19%, dan untuk negara BRICS adalah 17%. Nah, dari beberapa hal yang melatar belakangi kondisi ini, diyakini bahwa perubahan ini nantinya dapat menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih adil. Pada saat ini juga sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan multi tarif PPN, termasuk pada golongan yang memiliki ability to pay atas barang kena pajak dan jasa kena pajak, akan dikenai tarif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, BKP dan JKP yang dikonsumsi oleh masyarakat banyak diberikan tarif PPN lebih rendah dari tarif normal, sementara bagi masyarakat kecil dikompensasi dengan pemberian subsidi. Sehingga dalam penerapannya akan membuat barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas menengah, khususnya menengah ke bawah, kemungkinan akan dikenai tarif lebih rendah. Sebaliknya, yang dikonsumsi oleh kelompok-kelompok tertentu maupun sifatnya lebih eksklusif bisa dikenai PPN lebih tinggi. Dengan adanya skema multitarif ini, sehingga dapat meningkatkan efisiensi PPN Indonesia yang saat ini masih 0,6 atau 60% dari total PPN yang seharusnya bisa dipungut dan menjadikan efisiensi Indonesia lebih rendah daripada negara-negara seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam yang sudah mencapai angka 80%. Perubahan ketentuan PPN ini tentu dilakukan dengan tetap menjaga netralitas dari PPN dengan membandingkan sistem penerapan fasilitas serupa dengan beberapa negara lain yang ada di dunia.